Maka kita sebagai orang-orang yang mau bersaksi, bahkan mewartakan, jalan menuju ke Yerusalem surgawi adalah jalan menuju ke sana melalui pengorbanan. Itu yang mau kita saksikan pada orang-orang juga zaman ini. Meskipun kadang-kadang ditolak. Dan kalau kita ditolak, kita juga tidak akan seperti dua murid yang sangat emosi untuk mengatakan hukum saja mereka. Karena Yesus yang digambarkan oleh Injil Lukas adalah Yesus yang berbelas kasih, yang tidak mau menghukum, tapi mau menyelamatkan. Maka marilah kita juga seraya bersyukur, jalan menuju kepada kemuliaan melalui pengorbanan dan pemberian diri. Kita mohon agar supaya kita menjadi saksi yang jelas mengenai hal itu, dan semoga banyak orang terbuka hatinya untuk menganut atau untuk memegang prinsip yang sama. Dan ketika kita ditolak, kita juga tidak akan marah-marah, tapi kita juga akan bisa mengerti dan terus memberikan kesaksian. Siapa tahu suatu ketika mereka juga akan terbuka hati dan percaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita boleh bersyukur untuk pagi hari ini diberi kesehatan, tapi juga boleh ikut dalam perayaan Ekaristi, baik langsung maupun live streaming. Bacaan pertama yang kita dengar hari ini merupakan sambungan dari bacaan yang kemarin, yaitu bahwa Shalom atau pemulihan, zaman pemulihan tidak hanya berlaku untuk umat Israel, tapi juga untuk bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa akan datang ke Yerusalem agar supaya mendapatkan belas kasih Allah. Tidak kemarahan, tapi belas kasih Allah. Sehingga tentu hidup di dalam shalom. Dan banyak orang yang akan mengikuti seorang Yahudi, demikian akhir dari bacaan itu, memegang puncak jubahnya, karena mereka percaya bahwa orang itu bersama dengan Allah. Dan bagi kita, itu dipenuhi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka marilah kita seraya mensyukuri pemulihan yang dilakukan oleh Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mohon agar supaya kita setia mengikuti Dia dengan harapan bahwa kita akan mendapatkan keselamatan. Kita akui bahwa kita orang yang berdosa yang kadang-kadang kurang setia dan kurang percaya. Kita mohon ampun agar supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita nyatakan sesal dan tobat kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, pengalaman ditolak kiranya bagi Yesus tidak asing. Bahkan Yesus ditolak oleh bangsanya sendiri. Tentu banyak alasan mengapa mereka menolak Yesus. Dalam bacaan Injil hari ini, kita juga dengar bahwa ketika Yesus mau datang ke desa di salah satu desa Samaria, juga tidak mau mereka terima, alias ditolak. Bahkan dua murid yang diutus itu marah-marah. Mengapa orang desa itu, desa Samaria itu menolak Yesus, dan mereka minta apakah boleh mereka itu dibinasakan. Tapi Yesus menegaskan bahwa datangnya bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus,
Memang kita tidak menerima informasi mengapa orang Samaria itu menolak. Tapi tadi dikatakan bahwa mereka menolak karena Yesus pergi ke Yerusalem. Tentu bisa diartikan bahwa mereka merasa tidak diperhatikan sungguh-sungguh, hanya mampir saja juga bisa. Tapi Injil Lukas pada awal dari kutipan yang tadi dikatakan bahwa ketika waktunya sudah hampir genap, Yesus diangkat ke surga, maka ia pergi ke Yerusalem. Bagi Injil Lukas mewartakan bahwa Yesus memang akan pergi ke Yerusalem untuk menderita, untuk wafat, tapi kemudian untuk dimuliakan di sana. Memang bisa jadi alasan bahwa orang Samaria menolak itu karena hanya menjadi ampiran, tapi juga bisa jadi karena kurang memahami bahwa pergi ke Yerusalem itu memang untuk sengsara, wafat, dan dimuliakan. Dan bagi banyak orang itu juga tidak masuk akal bagi Yesus yang adalah Mesias. Sebagaimana para murid juga mengalami tidak menerima bahwa Yesus itu akan sengsara, wafat, bahkan wafat disalib. Tapi itulah jalannya menuju kepada kemuliaan, menuju kepada kebahagiaan bersama dengan Bapa. Kita juga orang-orang yang mau mengikuti Yesus yang menuju kepada Yerusalem itu melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya sebagaimana Yesus, yaitu melalui jalan pengorbanan. Dan kalau gitu kita wartakan kepada banyak orang, kadang-kadang orang juga tidak tidak mudeng, tidak tahu bahwa jalannya harus begitu. Seringkali kalau kita mewartakan mengenai pengorbanan, kalau kita mewartakan mengenai berbagi, kalau kita mengatakan mengenai pemberian diri, orang bisa menolak. Karena zaman ini, zamannya bukan seperti itu. Sebagaimana pada zaman Yesus sama. Maunya itu mulia. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat didambakan. Tetapi menuju kemuliaan melalui jalan pengorbanan, melalui jalan pengabdian, melalui jalan berbagi, melalui jalan penyerahan diri, itu sulit untuk dimengerti. Maka kita sebagai orang-orang yang mau bersaksi, bahkan mewartakan, jalan menuju ke Yerusalem surgawi adalah jalan menuju ke sana melalui pengorbanan. Itu yang mau kita saksikan pada orang-orang juga zaman ini. Meskipun kadang-kadang ditolak. Dan kalau kita ditolak, kita juga tidak akan seperti dua murid yang sangat emosi untuk mengatakan hukum saja mereka. Karena Yesus yang digambarkan oleh Injil Lukas adalah Yesus yang berbelas kasih, yang tidak mau menghukum, tapi mau menyelamatkan. Maka marilah kita juga seraya bersyukur jalan menuju kepada kemuliaan melalui pengorbanan dan pemberian diri. Kita mohon agar supaya kita menjadi saksi yang jelas mengenai hal itu, dan semoga banyak orang terbuka hatinya untuk menganut atau untuk memegang prinsip yang sama. Dan ketika kita ditolak, kita juga tidak akan marah-marah, tapi kita juga akan bisa mengerti dan terus memberikan kesaksian. Siapa tahu suatu ketika mereka juga akan terbuka hati dan percaya. Mari kita hening sejenak. Mereka akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha setia, Engkau penuh belas kasih terhadap setiap orang, sebab telah berjanji kepada kami akan memberikan kedamaian dan pengampunan. Kami mohon semoga Roh-Mu yang menyemangati kami agar dapat berbuat baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini misa sudah selesai. Mari pergi, kita diutus.